Lanjutan cerita novel 3 Harta Ayah Misterius Ternyata Seorang Bos Besar. Bab 161. Stanley sedikit terkejut, tidak disangka Tracy meneleponnya. Tracy secara singkat menjelaskan tujuannya. Stanley berkata tanpa daya, "Waktu itu, saat aku pulang ke rumah, aku meminta Alice untuk mengembalikan kalung itu kepadamu dan dia berjanji akan melakukannya. Akhir-akhir ini, aku sibuk bekerja dan sudah lama tidak pulang ke rumah. Ternyata dia membuat masalah lagi. Maaf, seharusnya aku tidak merepotkanmu." Tracy mendengar suara Stanley yang tidak berdaya dan lelah. Tidak, aku sangat senang ketika kamu menghubungiku." Stanley berkata dengan lembut, "Tenang saja, aku akan membereskan masalah ini. Aku berjanji setelah mereka kembali dari Prancis, aku sendiri yang akan mengembalikan kalung itu kepadamu." "Kapan mereka akan kembali?" Tracy bertanya. 10 hari lagi, dia bilang akan membawa Christian ke kilang anggur Bordeauxku." 10 hari. Tracy ingin menangis. Daniel hanya memberinya waktu 3 hari. Sekarang 1 hari telah berlalu dan tersisa 2 hari lagi. Jika kalung itu tidak dikembalikan, dia pasti akan memaksanya untuk menandatangani perjanjian utang itu. "Bagaimana ini? Apakah Presdir Daniel memarahimu?" Stanley bertanya dengan prihatin. "Aku akan menjelaskan padanya." "Tidak perlu." Tracy teringat waktu itu, kepalanya terluka karena Daniel, ia tidak berani membiarkannya mengambil risiko lagi. "Tapi, tidak apa-apa, aku akan menjelaskan situasi sebenarnya padanya, dia tidak akan melakukan apapun padaku." Tracy berpura-pura santai. "Baiklah." Stanley tersenyum pahit, "Hubunganmu dengannya memang lebih baik dariku." Tracy ingin menjelaskan, tapi setelah memikirkannya, dia merasa itu tidak perlu. Jadi dia berubah pikiran, "Aku akan membersihkan gelang itu dan mengirimkannya kepadamu besok. Setelah mereka kembali, tolong pastikan mereka mengembalikan kalung itu padaku." "Tenang saja, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku." Stanley meyakinkannya, "Selain itu, lebih baik jangan mengirimkan barang berharga seperti itu." "Bagaimana kalau aku sendiri yang mengambilnya besok?" "Ini." Tracy ragu-ragu dan berkata, "Kita bertemu di luar saja." "Oke, kalau begitu besok malam jam 6 di Berlian Biru saja." "Oke." Setelah menutup telepon, Tracy berjalan keluar kamar. Bibi Juni telah mengambil gelang dari sangkar dan berlari ke kamar mandi dengan kaki pendek dan besar seperti gajahnya. "Milikku, milikku." Rosie dengan cemas mengejar Bibi Juni, bahkan mematuk tangan Bibi Juni dengan paruhnya yang melengkung untuk mengambil kembali gelang itu. "Rosie, diam, jangan membuat onar." Carla melambaikan tangan kecilnya yang gemuk untuk mengusir Rosie. "Nenek, cepat masuk." Carlos membuka pintu kamar mandi agar Bibi Juni masuk, kemudian segera menutup pintu. "Rosie, jangan nakal." Charles memegang sapu dan menghalangi pintu seperti dewa pintu. Rosie mengepakkan sayapnya dan terbang di sekitar lampu gantung di ruang tamu, mengulangi kalimat, "Milikku. Milikku. Matre." Carla menghentakkan kakinya dengan marah, wajah kecilnya yang tembem memerah. "Mulai hari ini aku akan mengajarimu setiap hari, harus memperbaiki cara pandanganmu yang menyimpang." Carlos menunjuk Rosie dengan wajah serius. "Benar, dia harus diajari. Sekarang seperti ini, setelah tumbuh dewasa nanti akan jadi." "Apa?" Charles belajar berbicara dengan nada seperti orang dewasa. Tracy tertawa terbahak-bahak ketika melihat keramaian di rumah, dia merasa hangat bahkan ketika dirundung masalah. "Jangan berantem dengan Rosie, cepatlah sarapan, pergi ke sekolah. Dan berangkat kerja. Kalian akan terlambat jika seperti ini terus." Teriak Bibi Juni di kamar mandi. "Astaga, sudah jam 7.40. Tracy melihat jam dan buru-buru pergi ke dapur untuk mengambil sarapannya. "Ayo cepat sarapan." Oh. Ketiga anak itu pergi ke dapur untuk mencuci tangan dan duduk di meja, menunggu Tracy membagikan bubur yang sudah dimasak. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara krak. Rosie buang air besar dan jatuh tepat ke dalam panci. Mereka bertiga semua tercengang dan segera terdengar teriakan marah. "Ah, sarapanku. Rosie, aku putus hubungan denganmu. Rosie, aku akan mencabuti bulumu." Bab 162. Tracy meminta Bibi Juni untuk menyimpan gelang itu dengan baik, kemudian bergegas turun ke lantai bawah bersama ketiga anaknya untuk sarapan.
Bubur iga sapi yang dimasak Bibi Juni hancur begitu saja oleh pembalasan Rosie. Ketiga anak itu sangat marah dan sepakat untuk mengabaikan Rosie selama 3 hari. Tracy membawa mereka untuk sarapan di restoran lantai bawah. Bus sekolah baru saja tiba dan dia mengantar mereka ke bus sekolah, kemudian bergegas ke kantor. Pagi ini, terasa seperti perang. Meskipun sudah berlari-lari mengejar waktu, Tracy tetap terlambat 10 menit. Tapi Winnie bahkan tidak punya waktu untuk memarahinya, karena hari ini adalah peluncuran produk baru. Semua orang pergi ke lantai 66 untuk mempersiapkan peluncuran produk. Hanya ada Tracy dan seorang sekretaris di meja resepsionis lantai 68 yang mengawasi pintu. Tidak ada kunjungan tamu hari ini, Tracy menganggur dan merasa belum terbiasa. Dia berdiri di meja resepsionis dan melihat-lihat dokumen kerja, ia ingin banyak belajar dan menjadi karyawan tetap sesegera mungkin. Tiba-tiba pintu lift terbuka dan sosok tegap dan tinggi bergegas keluar. Tracy mendongak dan melihat bahwa itu adalah Daniel. Alisnya berkerut, wajahnya suram, dan api menyala di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia akan membakar orang hingga menjadi abu. Dia gemetaran dan buru-buru menyapa Presdir Daniel. Daniel bahkan tidak memandangnya, hanya berjalan lurus. Lampu inframerah headset Bluetooth di telinganya berkedip, dia sedang berbicara. "Bibi, aku tidak pernah menyinggungmu. Kenapa kau tiba-tiba menyerang sistemku?" Itu ulahnya sendiri. Aku tidak ingin berdebat denganmu tentang hal ini. Berhentilah sekarang atau jangan salahkan aku jika berbuat kasar. Dia menendang kursi sambil berbicara. Terdengar suara "bluk" yang keras, kursi itu menabrak dinding dan langsung patah, serta meninggalkan jejak pada dinding. Tracy gemetar ketakutan, jantungnya berdebar kencang, dan sekian lama baru bereaksi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Daniel semarah itu. Jika kursi barusan adalah orang, pasti sudah mati. Pada saat ini, Ryan keluar dari lift dan buru-buru berjalan ke ruang presdir sambil berkata kepada Tracy, "Cepat ambilkan seember es batu." Oh, Tracy buru-buru pergi ke pantry untuk mengambil seember es. Pintu ruang presdir dibiarkan terbuka. Tracy berjalan ke arah pintu dan mendengar bujukan hati-hati Ryan, "Tuan Daniel, masih ada waktu setengah jam sebelum konferensi pers, kita masih punya waktu." Tidak masuk akal. Daniel menggertakkan giginya dengan marah. 10 tahun yang lalu, dia menandatangani perjanjian darah di hadapan kakek. Setelah berpisah, kita saling mengembangkan diri masing-masing, tidak saling menyinggung. Sekarang, dia benar melanggar perjanjian dan menyuruh orang untuk menyerang sistemku. Tuan Daniel, Thomas sedang membereskannya, seharusnya bisa segera diselesaikan. Omong kosong. Daniel mendengus kesal, "Tentu saja aku tahu itu bisa diselesaikan, aku marah karena wanita itu melanggar perjanjian." Ya, Presdir Devina memang terlalu berlebihan. Tapi ini semua karena Anda melukai Tuan Billy, Anda hampir membunuhnya. Siapa? Perkataan Ryan terhenti karena teriakan keras Daniel. Tracy gemetar ketakutan, ember es di tangannya jatuh dan es batu berserakan di lantai, dia buru-buru berjongkok untuk mengambilnya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Daniel menatapnya. Aku memintanya untuk membawakan es batu ke sini." Ryan buru-buru menjelaskan, kemudian berjalan ke arah Tracy untuk membantunya, "Bawa ember es lagi ke sini, ini biar aku saja yang bersihkan." Oh. Tracy pergi dengan tergesa-gesa, hatinya bingung, apa maksudnya barusan. Dia tidak bisa memahami perang bisnis, tapi tadi dia mendengar nama Billy. Mungkinkah Billy adalah orang Daniel? Jika benar, maka banyak keraguan yang bisa terjawab. Misalnya, kenapa mereka berdua sangat mirip, mungkinkah mereka kakak beradik? Saudara. Dan juga soal gigolo datang menjemputnya hari itu, mungkin juga dia sengaja mengaturnya. Bisa dibilang, Daniel benar-benar adalah gigolo pelunasan hutang. Bab 163. Semakin Tracy memikirkannya semakin dia merasa tertarik. Tapi dia tidak mengerti, jika Daniel benar-benar adalah gigolo, kenapa dia melakukan semuanya ini. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Billy. "Pernahkah kamu berpikir bahwa aku sebenarnya bukan gigolo, hanya saja kamu salah mengira bahwa aku adalah gigolo. 4 tahun lalu aku salah masuk kamar. Bisa jadi itu adalah sebuah kesalahan dan juga takdir. Sejak dulu sudah terbiasa dengan kehidupan yang monoton.
Tidak ada tantangan dan kesenangan baru dalam hidup. Tiba-tiba seseorang memperlakukanku seperti gigolo dan memaksaku untuk mencari uang dan memberikan kepadanya. Sangat menyenangkan. Mungkin kebohongan yang tampaknya salah ini sebenarnya adalah kenyataan. Hanya saja dia salah mengira. Namun, sekarang tidak ada bukti nyata, tidak bisa menjelaskan apa-apa, mungkin semua ini hanya kebetulan, dia terlalu banyak berpikir. Billy yang disebut oleh Ryan mungkin bukan Billy yang dia kenal. Lagi pula Daniel adalah seseorang yang berkelas, bagaimana mungkin berpura-pura menjadi gigolo di hadapannya. Dia memarahi dan memukul gigolo, bersikap buruk padanya. Jika itu adalah Daniel, dia pasti sudah mati sekarang. Tracy menjadi tidak yakin lagi ketika memikirkan hal ini. Dia kebingungan, menggelengkan kepala dan mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak memikirkannya lagi. Tapi pada saat ini, dia memikirkan pertanyaan lain, untuk membuktikan bahwa Daniel adalah gigolo, bukankah bisa melihat pinggangnya? Hal lain mungkin kebetulan, tapi tato di pinggang tidak mungkin bisa sama persiskan. Berpikir sampai sini, suasana hati Tracy tiba-tiba ceria kembali, dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke ruang presdir sambil membawa es batu. Suasana menjadi sangat tegang. Daniel mengoperasikan komputer sambil mengerahkan timnya untuk melakukan strategi perlawanan. Beritahu tim Troy untuk menjemput Direktur Tony dan pastikan untuk membawanya kembali ke Skywell dengan selamat. Beritahu semua satpam untuk menjaga setiap pintu masuk dan keluar, dan segera tahan semua yang mencurigakan. Beritahu Thomas untuk periksa semua media dan orang luar lainnya. Baik. Ryan segera menyampaikan perintah, kemudian bertanya dengan cemas, Tuan Daniel, 18 orang semuanya menjemput Direktur Tony. Maka tidak akan ada seorang pun yang menjaga Anda. Memangnya kamu bukan orang? Daniel bicara dengan nada dingin. Ya. Ryan menundukkan kepala sambil menyampaikan perintah, tidak berani berbicara lagi. Karena melihat suasana yang tegang, Tracy meletakkan es batu dan hendak pergi. Nona Tracy, Ryan berbisik, tadi ada banyak air tumpah karena es batu. Tolong bersihkan. Baik. Tracy dengan cepat mengambil lap dan berjongkok untuk mengelap lantai. Apa yang sedang kamu lakukan? Daniel yang berpacu dengan waktu tiba-tiba mengangkat matanya dan menatapnya. Tracy tertegun sejenak kemudian buru-buru menjawab, lap, mengelap lantai. Siapa yang menyuruhmu untuk mengelap? Daniel mengerutkan kening. Tracy menatap Ryan dengan takut-takut. Aku yang menyuruhnya. Ryan buru-buru menjelaskan, karena tempat itu. Kenapa tidak kamu sendiri yang mengelapnya? Daniel memelototinya. Ryan tertegun sejenak, kemudian dengan cepat bereaksi, membungkuk 90 derajat, dengan tulus meminta maaf kepada Tracy, Nona Tracy, saya minta maaf. Segera dengan panik dia mengambil lap di tangan Tracy dan berlutut untuk mengelap lantai. Tracy tercengang, ada apa ini? Keluar. Perintah Daniel. Oh. Tracy berjalan keluar dengan acuh tak acuh. Setelah berjalan beberapa langkah, dia teringat bahwa dia belum mengambil nampan. Dia kembali untuk mengambil nampan, dan ketika dia berjalan ke pintu, dia mendengar teriakan dingin Daniel, siapa yang memberimu keberanian untuk memerintah dia? Maaf, saya salah, Tuan jangan marah. Ryan mengakui kesalahannya berulang kali. Jangan ulangi lagi. Daniel memperingatkan dengan dingin. Baik, aku tidak akan mengulanginya. Ryan bahkan tidak berani bernapas. Setelah mendengar semuanya ini, hati Tracy menjadi kacau dan menjadi sedikit cemas. Bab 164. Ryan sebagai seorang eksekutif senior perusahaan memerintahkan pegawai rendahan untuk membersihkan ruangan, bukankah ini hal yang normal? Kenapa Daniel memperingatkannya dengan begitu keras? Terlebih lagi, sekarang dia sangat sibuk seperti sedang berperang, tapi dia masih memperhatikan hal kecil ini. Perkataannya barusan tampak seperti menganggapnya sebagai wanitanya, jadi bawahannya tidak boleh menyinggung perasaannya. Sudut bibir Tracy tanpa sadar terangkat, dilindungi oleh pria yang begitu kuat, suasana hatinya benar-benar tidak bisa digambarkan. Tunggu. Tenang. Pria ini adalah iblis. Tracy bergidik, mengingatkan dirinya sendiri jangan seperti ini. Peliharaan binatang buas, meskipun memiliki cahaya yang mempesona. Tapi jika tidak hati-hati, pasti akan dimakan sampai ke tulangnya. Jangan anggap enteng. Tracy. Pada saat ini, Winnie bergegas memanggilnya, cepat, ikut aku. Kak Winnie,
kemana? Tracy mengikutinya masuk ke dalam lift. Konferensi pers akan segera dimulai, sistem perusahaan telah diretas, Presdir mengendalikan segalanya dari belakang, dan Direktur Tony diminta untuk memimpin konferensi pers. Direktur Tony sempat bertengkar dengan Presdir sebelumnya dan akhir-akhir ini kesehatannya tidak terlalu baik. Aku khawatir akan emosinya. Kamu pernah menyelamatkannya dan tolong bujuk beliau. Paham. Tracy mengangguk dengan berat. Konferensi pers hari ini sangat penting bagi grup Skywell. Winnie melihat nomor-nomor pada tombol lift, mengerutkan kening dengan gugup, bekerjalah dengan baik, agar kamu bisa segera menjadi karyawan tetap. Benarkah? Bagus sekali. Tracy sangat gembira. Jika bisa menjadi karyawan tetap, maka gajinya adalah 50 juta. Kring. Tiba-tiba ponsel Winnie berdering dan dia segera mengangkat telepon. Halo. Apa? Tidak tahu apa yang dikatakannya, Winnie terkejut dan segera menekan tombol lift 2 lantai di bawahnya. Lift berhenti di lantai 44 dan dia bergegas keluar sambil membawa ponselnya. Apa yang terjadi? Tracy buru-buru mengikutinya. Terjadi sesuatu pada Direktur Tony. Winnie menuju ke deobservasi, menyalakan teleskop, dan memeriksa jalan-jalan di dekat kantor menggunakan sistem komputer. Layar komputer segera menampilkan catatan realitas jalanan. Sebuah Rolls-Royce Phantom melaju kencang menuju gedung grup Skywell, seperti kilat melesat menembus lalu lintas. Ada beberapa mobil hitam di belakang yang mengejar dan mencegat Rolls-Royce Phantom, bahkan langsung menabrak mobil itu. Terlihat, tujuannya adalah ingin mencegat mobil Rolls-Royce Phantom. Apakah Direktur Tony ada di mobil Rolls-Royce itu? Tracy sekilas mengenali mobil Daniel. Ya. Winnie mengerutkan kening, seseorang dengan sengaja menghambat konferensi pers kita hari ini, pertama menyerang sistem dan sekarang mencoba mencegat mobil Direktur Tony. Bagaimana ini? Apa yang bisa kita lakukan? Tracy sangat cemas. Kita tidak bisa apa-apa. Pak Thomas dan Ryan akan menanganinya. Winnie mengoperasikan komputer layar sentuh dan memeriksa peta jalan dengan ekspresi serius. Masih ada 7 menit lagi, dan konferensi pers akan dimulai. Apa itu? Tracy tiba-tiba melihat beberapa mobil jeep menyalip dari samping, menghentikan mobil hitam itu dan melindungi mobil Rolls-Royce Phantom sekuat tenaga. Seharusnya ini perintah dari Presdir Daniel. Winnie sangat gembira, tidak heran, 18 pengawal semuanya tidak ada di sini, mereka semua pergi untuk melindungi Direktur Tony. Presdir Daniel benar-benar cerdik, semuanya ada di bawah kendalinya. Tracy ingat strategi yang Daniel susun di ruangannya barusan. Dia tidak bisa memahaminya pada saat itu, tapi sekarang dia mengerti niatnya, sungguh luar biasa. Sepertinya kita tidak perlu khawatir tentang itu, ayo kerjakan bagian kita. Ketika Winnie sedang berbicara, ada yang menelponnya lagi dan dia langsung menyalakan pengeras suara. Pak Thomas. Ada yang mencurigakan, menyamar sebagai media untuk menyelinap masuk, ini dapat mengganggu ketertiban konferensi pers dan materi produk baru. Kamu harus segera kembali ke lantai 66, memimpin tim sekretariat Presdir, dan jaga materi baik-baik. Jangan membuat kesalahan. Bab 165. Baik, aku akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, Winnie buru-buru berkata kepada Tracy, Tracy, kamu cepat turun dan sambut Direktur Tony. Bertindaklah sesuai dengan keadaan. Jika beliau tidak apa-apa, maka kamu bertindaklah sewajarnya. Jika beliau terbawa emosi, kamu harus membujuknya agar kembali tenang. Mengerti? Paham. Tracy mengangguk berulang kali. Ini masalah besar. Presdir sendiri yang memperbaiki sistem ini dan beliau juga harus mengambil alih komando di belakang layar. Kita harus memastikan garis depan semuanya aman. Ekspresi Winnie serius dan penuh keyakinan. Oh. Tracy mengangguk lagi. Ketika melihat tatapan bodohnya, Winnie sejenak menjadi ragu, kemudian menariknya dan berbisik. Tracy, kukatakan sejujurnya, 1 jam yang lalu, Direktur Tony masih marah karena masalah chip itu dan menolak untuk menjadi pemimpin konferensi pers. Aku rasa, Presdir Daniel mengikatnya agar mau datang ke sini. Hah? Tracy tercengang, tidak heran Winnie sangat gugup dan berulang kali menekankan bahwa Direktur Tony mungkin emosional, ternyata ada alasannya. Itulah sebabnya aku mencarimu. Winnie menekan bahu Tracy dan dengan sungguh-sungguh memperingatkan, bagaimanapun,
Kamu harus membawa Direktur Tony ke lantai 66 dengan selamat, agar beliau bisa memimpin konferensi pers. Jika kamu melakukannya dengan baik, bukan hanya karyawan tetap, aku juga akan mengajukan bonus untukmu. Bonus? Berapa? Mata Tracy berbinar ketika dia mendengar kata itu. Winnie tertegun sejenak, mengerutkan kening dan berkata, setidaknya ada ratusan juta, sana lakukan tugasmu, tidak akan merugikanmu. Haham. Tracy menepuk dadanya dan meyakinkan, tenang saja, aku pasti akan melakukannya dengan baik. Semangat. Winnie mendorongnya ke dalam lift, promosi kerja dan kenaikan gaji tergantung pada ini. Paham. Tracy mengepalkan tinjunya dan membuat gerakan bertarung. Perusahaan sedang menghadapi tantangan. Semua orang memainkan peran kunci dalam pertempuran bisnis ini. Hanya dia yang tidak ada kerjaan. Sekarang setelah Winnie memberinya tugas, dia tiba-tiba merasa bahwa dia juga orang penting. Apalagi, banyak sekali keuntungan yang didapat setelah semuanya beres. Demi uang, apapun bisa dia lakukan. Tracy bergegas ke lantai 1, David dan satpam lainnya berdiri dalam 2 baris dengan tertib dan bersiap. Tracy meminta manajer Jack dari Departemen Keamanan untuk menanyakan situasi Direktur Tony. Manajer Jack menggunakan sistem komputer memeriksa situasi jalanan. Di bawah pengawalan tim mobil Jeep, Rolls-Royce Phantom yang dinaiki Direktur Tony berhasil melaju menuju gedung Skywell. Mobil-mobil hitam yang sebelumnya mengepung dan mencegat mereka hancur berkeping-keping dan menyebabkan kemacetan yang parah. Sekarang polisi lalu lintas sedang menangkap mereka, menderek mobilnya dan segera membereskannya. Sangat bagus, ini tim Troy utusan Presdir kan? Presdir benar-benar luar biasa, seperti yang diharapkan. Presdir adalah idolaku, dewaku. Tracy menyaksikan 2 tim mobil Jeep hitam berbaris rapi dan teratur dalam 2 baris, seperti sayap dewa yang melindungi Rolls-Royce Phantom di sepanjang jalan, seperti prajurit yang kembali dengan kemenangan. Pejalan kaki dan kendaraan lain di jalan dengan sadar menepi dan melihat konvoi mobil tersebut. Adegan ini membuat Tracy sangat tersentuh. Strategi yang sering ada dalam film, sekarang dapat dia saksikan langsung karena Daniel. Tidak peduli keadaan darurat apapun yang dia hadapi, dia selalu bisa mengendalikan situasi secara keseluruhan. Dewa menghalangi dewa, Buddha membunuh Buddha, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Pria seperti itu, seperti dewa. Suci dan tidak bisa diganggu-gugat. Daniel yang berada di lantai 68 melihat ke layar komputer, tim Troy kembali dengan kemenangan, dan lengkungan dangkal terangkat di bibirnya. Pada saat ini, ada gerakan tiba-tiba di luar. Ryan mengangkat alisnya dengan waspada, seseorang menyelinap masuk. Dia segera menyalakan sistem keamanan, mengeluarkan senjatanya dan bersiap untuk bertarung, sepertinya mereka mencoba menjebak kita. Setelah Anda mengutus tim Troy, kemudian ia mengutus orang untuk menemui Anda. Dewa datang untuk membunuh para dewa, dan para Buddha datang untuk membunuh para Buddha. Daniel tidak mengangkat alisnya dan terus mengoperasikan komputer. Sudah lama tidak bermain, tanganku sudah gatal. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya dan yang baru bergabung jangan lupa dukung channel ini dengan tombol subscribe, like, share dan juga komen. Semoga terhibur. Terima kasih.